Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar emas. Pak B akan memberikan pandangan pribadi ya, berdasarkan pengalaman dan juga membaca beberapa berita prediksi harga emas akhir tahun 2025. Ternyata prediksi awal tahun Pak B buat itu ternyata sudah melebihi. Pak B memprediksi 1,7, ternyata sekarang sudah 2 lebih. Bahkan hari ini atau Pak B buat ini sudah 3.500 US dollar per troy ounce. Nah, kalau di kita sudah 2 jutaan ya. Luar biasa. Sudah melampaui target. Karena apa? Karena memang keadaan geopolitik. Oke, sebelum melanjutkan silahkan support dengan subscribe, like dan komen. Kalau ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang ada. Semoga ini menjadikan sharing yang bermanfaat. Nah, ya. Kalau yang belum tahu namanya Ahmad Jubeidi atau Pak B ya. Oke ya. Kalau yang sudah tahu, yang sudah sering buka ya, ini channel sharing ya. Sebenarnya banyak ya channel, tapi yang sekarang Pak B lebih intens ya di emas ini. Pak B sudah sering membaca buku-buku, membaca grafik, membaca apa, dan juga praktek ya, karena ya prakteknya sedikit lah karena memang modalnya yang belum kuat gitu. Tapi tidak bermasalah, yang penting adalah komitmen jangka panjang. Oke, prediksi akhir tahun. Nah, ini ada yang memprediksi itu sampai 4.000 US dollar per troy ounce. Kalau sampai 4.000 berarti harganya sekitar 2,4 sampai 2,5 juta per gram. Kan luar biasa. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau sudah di atas sekarang sudah 3,5 atau 3.500 US dollar per troy ounce. Itu sudah terjadi. Kalau naik sedikit kemarin beberapa saat turun 1,1%, dapat panik, naik lagi. Turun 1,3, naik lagi. Sampai menyentuh angka psikologis ya katanya kalau para ahli itu 3.500 US dollar per troy ounce. Kalau di Indonesia dengan rupiah yang melemah seperti ini ya sudah sampai 1,9 sampai 2 juta. Bahkan kalau di retail ya sudah sampai 2,2, 2,3. Bahkan ada yang menjual 2,4. Nah, prediksi di logam mulia atau prediksi di harga spot ya, di harga global ya, itu kalau di harga Indonesia ya 2,4 lah. 2,4 juta per gram. Bagaimana kalau saat ini belum mulai, Pak? Ya mulai saja. Investasi itu mulai dari yang mulai kecil, mulai saat ini juga, dan mulai belajar. Belajarlah atau berinvestasilah pada instrumen yang kita ketahui. Karena apa? Sekali lagi, investasi itu adalah membeli sebuah produk, barang atau apapun, salah satunya contoh emas, dengan harapan kedepannya atau di waktu yang akan datang mendapatkan penghasilan, menghasilkan pemasukan. Kalau di emas ya jelas pemasukannya adalah capital gain. Dulu beli berapa, besok jual berapa. Kalau yang sudah 10 tahun ya luar biasa. 10 tahun di harga 500.000, ya 500-an lah, 500, 550 per gram. Kalau dijual nanti 2,4 kan sudah luar biasa. Sudah naiknya itu sudah berlipat-lipat, lebih dari 400%. Itu emas. Loh Pak, apakah ini investasi terbaik? Tidak ada yang namanya investasi terbaik. Investasi terbaik adalah investasi yang kita tahu, kita paham, dan kita berani mengambil resiko dari apa-apa yang kita investasikan. Ya, kalau investasinya kita itu berani resiko yang tinggi ya bisa kripto, trading, bisa saham dan sebagainya. Itu kalau yang emas itu kan resikonya rendah, tapi memang tidak terus langsung menanjak, itu tidak, karena memang jangka panjang. Sekali lagi, emas itu digunakan untuk cocok untuk investasi jangka panjang. Pak sudah berkali-kali untuk investasi jangka panjang, minimal 5 tahun yang akan datang baru digunakan. Misalnya kita mau, yang masih muda mau nabung emas untuk biaya haji misalnya. Saya nggak mau utang Pak, saya mau nabung, nanti 5 tahun kemudian saya mau daftar gitu ya.
Nah, ya itu kan ada berapa yang dibutuhkan, berapa gram yang diinginkan, komitmen jangka panjang kalau 5 tahun itu berarti kan 60 bulan, setiap bulan jadi berapa, harus mengumpulkan atau harus menyisihkan di awal berapa. Ini dapat bonus masukkan, dapat THR sebagian masukkan, dapat gaji atau penghasilan sisihkan di awal, jangan sisakan. Kalau sisakan kita tidak punya sisa, kan begitu. Itu kan kelihatannya klise ya, kelihatannya gampang. Bukan gampang, kalau kita menyisakan itu nggak sisa. Apalagi kebutuhan kita semakin banyak, harga-harga semakin tinggi atau inflasinya semakin tinggi. Memang kalau inflasi di level pemerintah hanya berapa persen, tapi di level bawah itu naiknya itu kan tidak, misalnya harga tadinya 1000 jadi 1100, enggak, 1000 jadi 1500, berarti itu kan naiknya 50%. 1000 jadi tidak 1000 jadi 1010 rupiah kan enggak, jadi 1100, berarti kan naiknya 10%. Keadaan global yang semakin hari ini karena tidak baik-baik saja, ada perang dagang, ada ini Trump yang membuat keputusan yang luar biasa sampai seluruh dunia itu bergejolak gitu ya. Itu kan luar biasa, sampai bergejolak gara-gara seorang presiden Amerika Serikat mengeluarkan statement yang seperti ini, membuat tarif impor, membuat apa-apa sebagainya. Ini menjadi geopolitiknya itu menjadi hingar-bingar, menjadi kurang stabil. Nah, antara nanti perang dagang antara Amerika terus Cina membalas, terus dibalas lagi, kan terus-menerus seperti itu. Kalau seperti itu terjadi terus kan berarti dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Terus masih ada perang Ukraina dengan Rusia, masih banyak kejadian-kejadian di dunia ini mempengaruhi harga emas dunia. Kenapa? Karena emas itu bersifat global dan harga emas dunia akan mempengaruhi harga emas di level nasional di Indonesia seperti ini. Karena apa? Karena kita belum sepenuhnya mandiri membuat emas, dan emas itu kalau emas batangan itu masih beberapa itu masih impor. Bahkan kita memenuhi kebutuhan dalam negeri aja masih impor produk yang sudah jadi emas. Sudah jadi emas itu emasnya sudah jadi mungkin perhiasan atau emas batangan dan sebagainya. Sebagian impor, karena kita belum swasembada emas, kan begitu. Itu sehingga apapun yang terjadi harga emas akan dipengaruhi oleh keadaan dunia. Prediksi ini semoga kalau tercapai berarti memang keadaan dunia belum baik-baik saja. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan berarti kestabilan keadaan itu, keadaan politik atau geopolitik dunia sudah mulai baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.